Tes 1 2. Shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab, Kitab Wahyu, Rabu 28 September 2022. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon diberitahu kepada teman dan keluarga supaya mereka juga beroleh berkat Tuhan lewat ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri. Kusanjung.
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin dan mengurapi kami. Imam-imam yang ambil bagian hamba-hamba-Mu dalam pelayanan yang kudus ini, biarlah Roh-Mu yang kudus itu mengurapi sekalian dan menghantarkan jemaat-Mu yang masih bergegas tibakan dengan selamat. Dan kami yang hadir ini dipenuhi dengan Roh Allah, dengan sukacita surgawi. Kami pulang dihantar dengan damai dan kasih Allah. Dan anasir kuasa kegelapan kami gusir di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan ruangan ini, hati pikiran kami. Dan biarlah kami menyembah Tuhan penuh dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ku pergi. Dunia lalulah segera dengan
Dalam nama Yesus, mati Yesus itulah satu-satunya. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Kalau kita berseru kepada nama Tuhan, Dia hadir. Dia akan menyatakan mujizat dan pertolongannya. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Dia sungguh amat besar. Dia kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar, lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari persoalan kita. Dia Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita bagi berdiri, kita nyanyikan nyanyi untuk firman Tuhan, Engkaulah Tuhan. Ya. Engkaulah Tuhan. Ya
penebus hidup. Penebus hidupku. Kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyingkapkan rahasia firman-Mu, membuka mata hati kami melihat keajaiban firman-Mu, dan biarlah firman-Mu sanggup memberi pertolongan kepada kami, kekuatan baru dan pengharapan yang berlimpah-limpah. Dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda secara online, dan biarlah mereka juga mengalami jambahan Tuhan, sehingga kami merasakan ibadah itu berguna, menolong kami, mengubah kehidupan kami dari manusia yang nafsani, yang dapat binasa, menjadi manusia yang rohani, yang dapat beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hadir ya, dan kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-13 ya, Wahyu 13 ayat 5 sampai 6. Temanya adalah kepada binatang atau antikristus ya, kepada binatang atau antikris diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat selama 42 bulan atau 3,5 tahun atau 1260 hari. Ya, silakan. Wahyu 13 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ya, jadi binatang ini maksudnya adalah binatang antikris ya. Jadi ada 3 binatang, ada dari udara, ada dari darat, ada dari laut. Ada dari apa tadi? Udara, di langit, ada di darat, ya, ada di laut. Ya, 3 binatang. Ya, ini tritunggalnya setan. Tritunggalnya apa? Setan. Setan itu tritunggalnya apa? Setan, antikris, nabi palsu. Ya, tritunggalnya setan apa? Setan, terus antikris, nabi palsu. Setan itu di mana? Di mana? Di udara. Kemudian nabi palsu di mana? Antikris di mana? Ya, setan di mana? Di atas. Kemudian antikris di mana? Di laut. Nabi palsu di darat, di bumi. Ini dikuasai ya. Ya, dikuasai oleh tritunggalnya setan. Tritunggalnya setan. Jadi setan itu menguasai udara, bumi dan laut. Laut itu bukan laut. Itu maksudnya lautan itu bangsa-bangsa, orang banyak. Ya, apa gunanya dia kuasai laut itu? Yang dikuasai adalah orang banyak, manusia yang bagikan lautan banyak. Ya, nah, sudah selesai kan? Terus kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. ya,
diberikan kuasa melakukan 42 bulan atau berapa hari, masih ingat? Berapa tahun? Kalau tahun berapa tahun? 3 tahun. Kalau bulan? Kalau hari? Nah, kalau nggak diulangi lupa. Manusia suka lupa. Ya, terus. Ayatnya yang ke-6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Ya, jadi yang dihujat itu pertama apa? Allah yang menjadikan langit dan bumi. Terus namanya, nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Terus apa? Kemah itu tabernakel. Tabernakel, kediaman Allah. Kalau bahasa Inggris itu pakai tabernakel, bahasa Indonesia pakai kemah. Ya, tempat kediaman Allah. Terus yang dihujat itu apa? Apa lagi? Dan semua mereka yang diam di surga. Yang dihujat itu pertama tadi apa? Terus kemahnya, terus semua yang diam di surga. Ya, ini setan, ya. Jadi penghuni surga itu banyak. Ya, penghuni surga itu banyak. Ya. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu penghuni surga. Yang kemudian para malaikat. Ya, para malaikat. Kemudian manusia. Dan 4 zat hidup. 4 zat hidup. Nah, ini penghuni surga, ya. Seperti singa, seperti lembu, seperti anak manusia, seperti burung raja wali. 4 zat hidup. Kemudian 24 tua-tua. 24 tua-tua. Ini 24 tua-tua. 24 tua-tua. Kemudian 4 zat hidup. Nah, ini penghuni surga itu tahta Allah. Allah. Ya. Itu penghuni surga, ya, termasuk para malaikat. Nanti saudara juga penghuni surga. Kalau nggak penghuni surga, penghuni mana? Ya, kita harapkan semua menjadi penghuni surga, ya, penghuni surga atau firdaus. Ya, surga itu ada banyak namanya. Ya, disebut kerajaan Allah, disebut surga, langit yang baru, bumi yang baru, ya. Ada banyak nama-nama surga, ya. Jadi itu ditulis dalam Alkitab. Kita pun harus mengetahuinya, ya. Jadi yang dihujat itu tadi itu penghuni surga, ya, dan semua yang ada di dalamnya, ya, yang ada di dalamnya. Allah itu adalah roh. Allah itu roh. Jadi setiap orang menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, nah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau orang tidak menyembah Allah, nanti setan yang disembah. Setan yang disembah. Ya. Kalau nanti setan itu dia berwujud, ya, berwujud. Nah, wujudnya apa? Sekarang ini wujudnya masih dalam bentuk patung. Rohnya roh jahat,
Yang disembah itu patung. Jadi jangan saudara heran nanti patung-patung yang disembah manusia sekarang itu nanti akan hidup. Sedang mati saja disembah. Bisa mengerti? Apalagi hidup. Ya, macam-macam lah bentuk patung. Ya, saya dulu pernah di Pontianak melayani. Ya, rata-rata di sana memang ya orang kita yang dari Tiongkok itu boleh dikatakan belum mengenal Tuhan. Banyak yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi tiap-tiap rumah itu biasanya ada apa namanya itu? Ada patung teko, ya disembah, ya. Nah, itu keyakinan mereka, ya. Jadi kemudian ada juga kuil, wah banyak kuil, ya. Nah, banyak kuil di situ, ya. Dan itu dikasih sesajen. Ada yang kasih hiu, ada yang kasih daging, ya. Daging apa bisin? B2, ya. Wah, kasih. Itulah bentuk-bentuk kepercayaan, ya. Bentuk-bentuk kepercayaan. Ya, tapi kita sebagai orang Kristen, umat Tuhan, kita hanya menyembah Allah. Allah itu roh. Maka orang harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi roh itu tidak perlu bikin patung. Ya, tidak perlu bikin patung. Bikin patung, ya, umpamanya mirip Tuhan Yesus begitu kan, lalu disembah, nggak perlu. Ya, karena Allah itu roh. Ya, jadi tidak berwujud seperti kita ini. Ya, rohnya ada. Memang di sorga itu Allah Bapa, Allah Anak ada, tapi rohnya sekarang di dunia. Ya, Allah Bapa di sorga, Allah Anak di sorga, rohnya ada di dunia. Ya, itu disebut 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bukan berarti roh Allah itu 7, tapi 7 keadaan. 7 keadaan. Diutus ke seluruh bumi. Ya, untuk apa? Untuk menolong kita. Ya, menolong. Ya, kalau ya matiin aja kipasnya ya, soalnya baby nggak penuh ya. Jadi apa namanya itu? Roh Allah diutus ya untuk menolong kita. Jadi sebenarnya kita tidak pernah seorang diri. Ya. Tidak pernah seorang diri. Ya. Tapi sesuai dengan janjinya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Sampai pada kesudahan alam. Sampai kiamat. Kiamat itu ada. Ya. Sebut kesudahan alam. Ada. Kiamat itu ada. Ya, di mana nanti langit akan digulung seperti gulungan kitab. Gunung-gunung dan pulau-pulau akan bergeser dari tempatnya. Semua akan terjadi perubahan. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi kita ini sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di situ semua harus benar. Makanya sekarang ini diubah. Maka disebut bertobatlah. Ya, bertobat. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
jalan keampunan dosamu dan pembaharuan budi. Jadi ketika orang dibaptis itu meminta kepada Tuhan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Itulah maksud baptisan air. Jadi maksud baptisan air itu apa? Apa? Ya. Apa maksud baptisan air? Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Coba 1 Petrus berapa itu? 1 Petrus 3 ya. Nah, harus tahu maksud baptisan air ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya ya. Jadi zaman Nuh itu ada namanya air bah. Air bah yang selamat itu cuman 8 orang. Semua tenggelam. Gunung-gunung tenggelam. Hanya 8 yang selamat. Ya. Nah, hanya 8 yang selamat. Perhatikan. Boleh ayat 19 mulai. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Bukan Nuhnya tidak taat pada waktu manusia, zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Ya, jadi itu maksudnya, bukan Nuh tidak taat ya. Ya, terus Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Ya, sabar. Berapa tahun kesabaran Allah? Waktu itu berapa tahun Allah sabar kepada manusia dengan khotbahnya Nuh? Sabar selama 120 tahun. Berapa tahun? 120 tahun Nuh berkhotbah, menyampaikan kebenaran, pemberita kebenaran, bahwa 120 tahun lagi akan ada air bah. Tapi manusia tidak mau bertobat, tidak mau berubah, tidak mau meninggalkan dosa. Ingatlah, Allah adalah pembalas setiap kejahatan manusia. Jadi ketika saudara mau berbuat dosa, pikirkan baik-baik. Jangan semudah itu saudara berbuat dosa. Ya, upah dosa apa? Jangan mudah berbuat dosa. Jaga tangan, jangan berbuat dosa. Jaga mulut, jangan berbuat dosa. Jaga tubuh ini, jangan berbuat dosa. Ya, Tuhan masih mengampuni. Ya, tapi bukan berarti Tuhan mengampuni lalu terus kita berbuat dosa. Bukti orang sudah bertobat adalah dia membenci dosa itu. Apa bukti orang sudah bertobat? Membenci dosa dan tidak mau lagi mengulangi. Bukan cinta dosa, senang kepada dosa. Saya senang kepada dosa, kawanku adalah dosa. Jangan. Harus ada tanda-tanda pertobatan. Ingat, kita hidup masa injury time, masa perpanjangan waktu. Ini betul-betul masa perpanjangan waktu dari Tuhan. Untuk kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita hidup dalam dosa. Ya, tinggalkan dosa. Ya, mata, tangan, kaki, isi hati, semua harus dikuduskan. Ya, dikuduskan supaya kita jadi benar. Ya, terus perhatikan. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya. Berapa orang yang selamat? Banyak atau sedikit?
dari seluruh dunia hanya berapa orang? 8. Berpasang-pasangan. Nuh dengan istrinya, Sem dengan istrinya, Ham dengan istrinya, Yafet dengan istrinya. 4 pasang. Berpasang-pasangan. Sampai semua binatang berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasang. Kuda berpasang-pasangan. Domba berpasang-pasangan. Lembu berpasang-pasangan. Ya. Burung gereja berpasang-pasangan. Semua berpasang-pasangan. Ya. Jadi usahakan supaya semua sekeluarga selamat. Nuh itu sekeluarga. Ya, suami, istri, anak, mantu. Belum punya cucu waktu itu, belum. Ya. Seadanya sudah punya cucu pasti. Ya, mantu dan cucunya pasti selamat. Ya. Jadi ini namanya pergumulan. Pergumulan yang nyata adalah bagaimana kita berusaha supaya seisi keluarga selamat. Itu namanya berhasil. Ya, dan rencana keselamatan untuk seisi keluarga. Masih ingat kan kepala penjara? Ya, kepala penjara. Paulus dan Silas. Ya, Paulus dan Silas dimasukkan dalam apa? Penjara. Dimasukkan dalam penjara. Ya. Apa kerjanya Paulus dan Silas dalam penjara? Menyanyi, berdoa, menyanyi. Ya. Dalam ruang yang sempit, dengan kaki terikat, tangan diikat, ruang yang sempit gelap. Ya. Paulus dan Silas belajar di dalam kesulitan, kesusahan, dan penderitaan yang tidak ada taranya. Dalam gelap, mereka menyanyi memuji Tuhan. Jadi kalau dalam kesulitan, masa-masa sesak, ya, ambil waktu berdoa dan menyanyi. Hasilnya adalah, hasil dari berdoa dan menyanyi ini adalah terjadinya gempa bumi. Terjadi apa? Gempa bumi yang dahsyat. Dahsyat gempa itu. Doa itu memang dahsyat. Pujian juga dahsyat. Jadi kalau dalam kesulitan, dalam kesesakan, berdoalah, menyanyilah. Di sana Allah hadir. Allah hadir di atas puji-pujian umatnya. Amin. Nah, ketika kita menyanyi, berdoa, Allah hadir. Dan akibat Allah hadir, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi itu membuat porak-poranda penjara itu. Ya, Paulus dan Silas pun keluar dari dalam penjara. Amin. Amin. Jadi kalau dalam masalah yang berat, kerjanya apa kita? Berdoa, menyanyi. Amin. Ya, nggak usah pakai ikat apa namanya itu, ikat kepalanya begitu. Saya lagi dalam kesusahan berkabung, nggak usah. Nggak usah. Ya. Berdoa aja, ya. Allah hadir di atas puji-pujian umat. Dan Allah kita itu hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa. Dia hadir di atas puji-pujian. Ketika menyanyi memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang
dahsyat. Sendi-sendi penjara terbuka, Paulus dan Silas pun lepas dari penjara. Ya, kepala penjara yang dapat pesan dari pemerintah kota, ya, bahwa orang ini tidak boleh lepas. Kalau lepas, maka sanksinya, ganjarannya adalah kepala penjara itu akan dihukum mati, dieksekusi mati. Berarti Anda tidak bertanggung jawab. Diberikan gaji, diberikan upah, menjaga orang dalam penjara, tapi lepas. Ya, makanya kepala penjara itu dia ambil pedang, mau dia bunuh diri, dia hunus pedang. Daripada aku mati dibunuh nanti, lebih baik aku mati bunuh diri. Ingatlah, mati bunuh diri itu tidak ada ampun. Masih ada jalan keluar dari semua persoalan. Jangan ambil jalan pintas bunuh diri. Ada orang bunuh diri pakai kain, digantung dirinya, gantung di diri. Ada yang minum apa? Baygon. Ada yang menjatuhkan diri dari jembatan ke sungai. Ya, jatuhkan dirinya ke batu, pecah dia, mati. Ya, macam-macam cara orang membunuh. Ya, ada yang bikin tombak di situ lalu dijatuhkan dirinya ke tombak itu, dia mati di situ. Ya, jangan ambil jalan pintas. Makanya di situ adalah jalan keluar. Sesulit apapun, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada solusi. Yesus adalah jalan. Jalannya benar dan hidup. Ya, Yesus itu jalan yang benar dan hidup. Kemudian kepala penjara ini percaya, terima Yesus. Terima Yesus. Begitu dia terima Yesus, hukum berubah. Diubah oleh iman kepada Tuhan. Kepala penjara tidak jadi dihukum mati, tapi dia menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar menyelamatkan dia dari hukuman mati. Itu hebatnya percaya pada Yesus. Ya. Percaya itu artinya menerima. Menerima artinya percaya. Begitu kita percaya pada Yesus, terima Yesus, akan terjadi mujizat. Kepala penjara ini pun bebas dari hukuman. Amin. Nah, itu hebatnya. Ya, jadi sesulit apapun persoalan manusia, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ya. Selamat dari mana tadi? Air bah. Ada berapa tingkat itu? Bah. Apa itu bahtera? Berapa tingkatnya? 3. Tingkat bawah, tengah, atas. Tingkat bawah, tengah, atas. Itulah bahtera keselamatan. Bahtera keselamatan itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 tingkat ini, itulah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan kita ada di dalam bahtera yang 3 tingkat ini, yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Selamat. Amin. Selamat. Jadi saudara ini semua sudah selamat. Amin. Kita ini bukan mencari selamat, kita sudah selamat. Lalu apa yang kita kerjakan? Kita datang ke sini adalah mengerjakan keselamatan sampai sempurna. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar sampai sempurna. Amin.
Jadi kita bukan mencari selamat, tapi mengerjakan keselamatan kita sampai sempurna. Amin. Sampai ke ruang Maha Kudus. Sampai ke mana? Nah, sampai ke ruang Maha Kudus. Ini daerah kebenaran ya. Ini dibenarkan. Nah, ini daerah dibenarkan. Disucikan, disempurnakan. Amin. Nah, kita dibenarkan. Kemudian apa? Disucikan, disempurnakan. Gereja udah zaman di sini sekarang, zaman gereja udah di sini. Ya, sudah di ruang suci. Panjangnya ini 10. Lebarnya 10. Panjangnya 20, tingginya 10. Jadi volumenya berapa? 10 kali 20 berapa? 10 kali 20 berapa? 200 kali 10 tingginya 2000. Itu zaman anugerah, zaman gereja Tuhan, zaman kemurahan. Setelah zaman gereja masuk kerajaan 1000 tahun. Panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10. 10 kali 10 berapa itu? 100 kali 10 1000. Itulah kerajaan 1000 tahun. Sudah dekat. Amin. Kerajaan 1000 tahun sudah dekat. Waktu tidak pernah mundur. Ingat, waktu tidak pernah mundur. Tapi waktu akan terus berjalan, maju. Amin. Waktu tidak pernah mundur, tapi akan maju. Sekarang 2000 berapa nih? 2022. Bisa mundur dari 2020. Pasti 2023. Terus nanti sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kedua kali. Ya, kita ini hari-hari penantian. Bukan Tuhan lalai, bukan lupa. Bolehlah ya, 2 Petrus pasal yang ya, 2 Petrus ya. Tuhan bukan lalai menepati janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lupa lalai menepati janji kedatangannya. 2000 tahun lalu dia berjanji, waktu dia naik ke surga, aku akan datang kembali. Malaikat berkata seperti dia naik ke surga itu dalam kemuliaan, dia juga akan datang dalam kemuliaan. Yesus terangkat dalam kemuliaan. Beda dengan waktu lahirnya dalam kehinaan, matinya dalam kehinaan, tapi naiknya dalam kemuliaan. Awan kemuliaan hadir ketika Yesus naik. Nanti juga akan datang kembali dalam kemuliaan. Ya, terus perhatikan. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, Tuhan itu sudah lalai, lupa dia. Tadinya janji sudah akan datang, tapi Tuhan lupa. Mereka bilang Tuhan apa? Lupa. Lupa itu lalai ya. Lalai Tuhan. Jangan-jangan nggak datang lagi dia selama-lamanya. Lalai. Ya, Tuhan bukan lalai, tapi panjang sabar. Terus perhatikan. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menginginkan satu manusia binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena Allah menciptakan manusia itu segambar dengan dia. Contoh sudah pernah saya berikan pada saudara. Ya. Saudara punya foto nggak? Gambar. Hah? Ini punya gambar? Waktu SD ada nggak gambarnya? Ada? Nggak ada. Waktu SMP ada gambar. Lalu punya gambar? Belum punya sampai sekarang. Nggak pernah dipoto. Hah? Zaman dulu mungkin di sana belum, susah ya. Di kota Maya banyaklah gambar ya. Seandainya ada foto saudara tercecer di jalan,
Apalagi ya waktu zaman anak-anak ya, ini zaman anak-anak ini langka ya, susah ya. Ini dulu gambar waktu kecil, wah, disimpan di arsip ya kan? Disimpan di arsip. Kalau bisa di-upload lagi, diperbesar lagi, kan begitu kan? Itu baru foto. Tidak tega kalau foto kita buang. Allah mencipta manusia segambar dengan Allah. Jadi manusia itu segambar dengan siapa? Bukan segambar dengan setan, bukan. Nggak ada manusia segambar dengan setan diciptakan. Tapi manusia segambar dengan Allah. Rupa Allah diberikan kepada Adam. Ya, rupa Allah ya diberikan kepada Adam, dia ciptakan. Jadi rupa Allah ada pada Adam terus sampai kepada kita. Cuman ya istilahnya mas sudah fotokopi. Jadi aslinya Adam itu segambar dengan siapa? Cuman karena dosa sudah rupa manusia sudah banyak yang samar-samar. Jadi kalau dulu mau melihat Allah ya Adam itu tuh rupanya Allah ada di situ. Rupa Allah ada pada siapa? Adam. Cuman karena dosa ya dosa membuat rusak. Ya, rupa Allah hilang dari manusia. Ya, rupa Allah hilang dari manusia. Ya, tapi nanti akan kembali rupa Allah itu akan kembali kita miliki. Amin. Pada penciptaan kembali. Ya, pada penciptaan kembali. Pada ciptakan nanti kita menjadi manusia yang baru. Ini nggak bisa masuk surga ini. Ya. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang dapat binasa ini tidak dapat bagian pada yang tidak dapat binasa. Ini dapat binasa, makanya harus diubah. Diubah dalam sekejap mata. Tubuh alamiah menjadi tubuh yang rohani hanya sekejap mata. Amin. Nah, nanti saudara ini semua sudah berubah nanti. Hanya berapa lama? Sekejap mata. Kapan itu? Pada waktu bunyi sangkakala Allah yang terakhir. Sebab sangkakala Allah akan berbunyi. Dan sangkakala yang terakhir. Disitulah terjadi perubahan. Manusia yang dapat binasa menjadi tidak dapat binasa. Ya, jadi nanti saudara berubah semua. Amin. Gak ada yang keribut-keribut lagi, yang ngompong gak ada lagi. Amin. Nah, kalau di surga ada gak pakai kacamata kira-kira di surga? Enggak ada. Matanya nanti sempurna bisa melihat jauh. Sempurna. Ya, hebat ya. Kalau di surga ada nggak yang apa namanya? Ya, pamannya tuli, nggak mungkin lagi kan? Ya, semua diubah. Ya, tubuhnya sempurna. Ya, tubuh jiwa rohnya sempurna. Kapan itu? Waktu Tuhan Yesus, saudara. Coba ya. Satu Tesalonika pasal yang ke-5 ya. Coba ya. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ya. Ayatnya 23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, baca sekali lagi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, Dikuduskan seluruhnya, ya. Terus dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. sekarang tubuh kita masih banyak cacat. Ya, masih banyak cacat. Apalagi sudah tua. Ya, sudah mulai keriput. Kalau masih muda dulu mulus sempurna. Tapi faktor usia sudah mulai lama kelamaan keriput. Ya, keriput. Tapi nanti pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir, yang keberapa itu yang terakhir? Masih ingat? 7. Ya, sangkakala ke-7 Tuhan Yesus datang. Kita yang mati, ya, yang mereka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup diubah sekejap mata, sempurna semua. Ya. Pada waktu, boleh ulang sekali lagi ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada kedatangan Tuhan Yesus. Yesus datang pada waktu, Yesus datang pada waktu sangkakala keberapa? Sangkakala berapa? Ke-7. Ini bicara soal sangkakala yang ke-7. Yesus datang, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah. Jadi ada 2 tubuh, ya, ada tubuh keubahan, ada tubuh kebangkitan, sama seperti tubuh Kristus. Cuman satu yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah. Sama seperti tubuh Tuhan Yesus. Ya, tubuh Tuhan Yesus. Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, bisa nggak dia masuk ke kamar tertutup? Bisa nggak dia? Yesus masuk ke kamar yang tertutup, bisa nggak? Bisa. Hebat ya. Itu tubuh rohani, tubuh kebangkitan. Bisa terangkat ke surga? Bisa. Begitulah tubuh kita nanti. Bisa ngerti? Bisa ngerti nggak? Tidak dibatasi tembok, tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi tembok, tidak dibatasi apa? Waktu. Ya, hidupnya, hidup kita kekal selama-lamanya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Ya, kita angkat sebuah lagu. Allahku, tahirkanlah hati. Bisa? Hapuskanlah segala pelanggaran. Ciptakan hati yang suci dan
Nyalakan perjamuan suci. Tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Suci dan murni, barui batinku dengan roh yang teguh. Allah segala pelanggaranku. Kita angkat dulu Kristus. Cawan darah Yesus kita taruh dengan pada baharui batinku dengan roh yang baharui batinku, baharui batinku dengan roh yang teguh. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita.
Setelah kita mohon ampun, mari kita makan dalam nama Tuhan. Setelah kita makan tubuh Kristus, kita kecauan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Sembahlah Tuhan yang mengasihi saudara. Sembah Dia yang menyelamatkan kita dengan sempurna. Dia selamatkan kita dari murka Allah yang akan datang, dari lautan api dan belerang yang tidak terpadam. Dia bawa saudara ke surga yang indah dan mulia. Di sana para malaikat-malaikat Tuhan. Di sana ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di sana saleh-saleh Tuhan tinggal. Di sanalah kita berada. Dunia akan hancur, dunia akan binasa, tetapi kita semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia untuk dipersatukan dengan Dia menjadi tubuh Kristus yang sempurna, di mana Dia menjadi kepala, kita menjadi tubuhnya, mempelai wanitanya. Dia menjadi mempelai pria surga kita. Dia menyelamatkan kita dengan sempurna, sehingga kita berkata, Tuhan baik. Dari semua malapetaka, dari semua hukuman yang menimpa dunia ini, Engkau diselamatkan dengan sempurna. Engkau dijaga oleh Tuhan, sehingga kita melihat tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan, tidak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami tidak bisa membalas segala pengorbanan-Mu, perhatian-Mu kepada kami. Orang-orang berdosa seperti kami, Engkau memperhatikan kami dan menyelamatkan kami Tuhan, dengan darah-Mu yang tidak bercacat celah. Engkau menguduskan kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari, kalau ada sakit penyakit, boleh diraba penyakitnya. Tangan kananmu angkat, tangan kirimu taruh pada penyakit. Kalau persoalan problema hidup, taruhkan tanganmu pada dadamu. Dimanapun saudara berada, hamba berdoa buat anak-anakmu. Ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk masa sekarang ini, persoalan dan masalah sekarang, dan masa akan datang. Ibadah kami akan menjangkau untuk menyelesaikannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan, mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian bersoraklah hai seluruh.
bersukacita, datanglah kehadirannya. Sebab Dialah yang menciptakan dan kita semua miliknya. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya, sebab Dia baik dan setiawan. Bersoraklah hai seluruh dunia, bersoraklah bagi Tuhan. Berbaktilah padanya dengan bersukacita, datangnya kehadirannya. Sebab Dialah yang menciptakan kita dan kita semua miliknya. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya, sebab Dia baik dan setiawan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik dan setia. Sebagai watak jemaat bagi kita, hari Sabtu ibadah remaja muda setengah 7, ibadah umum pertama 7.30, ibadah kedua 10.30, dan Selasa ada doa tapi tidak puasa. Hari Rabu kita adakan pendalaman Alkitab. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya. Mama Lydia, ya, Mama Hendra juga, ya. Ya, ya, ya. Kita tundukkan kepala. Kevin siapa ini? Oh, cucu dari Bu Ratna, ya. Ya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sedang sakit. Baik Kevin, cucu dari Bu Ratna, Mama Hendra, Mama Yuli Huta Barat, Mama dari Bu Lydia. Tuhan tolong, Dean juga Tuhan pulihkan, dan yang lain-lain yang tidak sempat kami sebut dalam doa kami, namun mereka memerlukan uluran tangan Tuhan, pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan kiranya menjamah Engkau, menyembuhkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa buat anak-anakmu semua, berkati usaha, pekerjaan, masa depan mereka. Berikan keharmonisan, kerukunan di antara orang, di antara keluarga. Begitu juga mereka yang mencarikan pasangan hidup. Biarlah mereka terang dengan terang bisa mendapatkan pasangan hidup. Terima kasih. Berkati juga keluarga Ibu Susan, anak, mantu, cucu. Berkati juga Pak RT, Pak RW kami, Pak Lurah kami, juga Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan kami, Pak UU. Berkati Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Presiden kami, TNI, Polri, MPR, DPR, DPD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Dan biarlah Indonesia bersatu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.